Selamat pagi, Mam. Selamat memulai aktivitas. Untuk video kali ini aku mau buat food preparation lagi ya, Mams. Jadi gimana biasanya aku stok bahan makanan untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Karena aku bukan tipe ibu rumah tangga yang bisa bangun pagi setiap hari ya, Mams. Jadi untuk food preparation kayak gini itu salah satu cara aku dan sangat membantu aku banget sih, Mams. Dan untuk yang pertama aku beli bakso ayam ya, Mams. Jadi untuk harganya itu 25.000. Baksonya itu mini-mini gitu ya, Mams, tapi nggak apa-apa, nanti rencananya aku buat tambah-tambah masakan aja sih, Mams. Nah, di tempat yang sama aku juga beli sempol, ini 50 tusuk, itu harganya juga sama 25.000. Jadi untuk bakso sama sempol ini tadi aku belinya 50.000 gitu, Mams. Nah, lanjut, di sini aku beli udang juga ya, Mams. Jadi untuk udang seperti biasa aku belinya cuman seperempat. Harganya itu 15.000 karena untuk ukurannya juga kan lebih kecil dari yang sebelumnya ya, Mams. Dan karena untuk ukuran udangnya itu kecil-kecil, jadi aku cuma hilangin kepalanya kayak gini aja ya, Mams. Dan dapatnya kan jadinya lumayan banyak. Nah, selanjutnya aku juga di sini beli ikan tongkol. Jadi seperti biasa, aku suka banget stok ikan ini walaupun harganya lumayan mahal ya, Mams. Jadi untuk 4 biji itu aku belinya 20.000 gitu, Mams. Jadi satunya itu 5.000 gitu. Dan lanjut untuk protein yang berikutnya aku beli telur. Jadi di food prep kali ini aku nggak beli ayam lagi ya, Mams. Karena untuk ayam itu udah dibeliin Pak suami gitu di minggu sebelumnya. Jadi ada temennya gitu yang jual ayam, jadi dia langsung beli 3 kilo gitu. Jadi untuk ayam udah aman, Mams, stoknya di kulkas. Cuman untuk ayam belum aku ungkep ya, Mams, jadi masih mentah gitu. Karena nanti rencananya sih yang masak ibu mertua, jadi nggak aku ungkep lagi ya, Mams. Oke, kita lanjut ke telurnya. Jadi untuk telur aku simpen setengahnya itu kayak gini ya, Mams, jadi ditempatin gitu. Dan untuk setengahnya lagi aku simpan di pintu kulkas ya, Mams, karena kan aku belinya 1 kerat gitu. Jadi kalau aku simpan di pintu kulkas semua itu nggak akan muat ya, Mams. Dan untuk harga telurnya tadi itu 1 keratnya itu 37.000 gitu, Mams. Masih lumayan standar sih, Mams, menurut aku untuk ukuran telur yang lumayan gede kayak gini. Cuman yang mahal itu minyak ya, Mams. Jadi minyak itu langka banget dan itu harganya mahal banget ya, Mams. Gak ngerti lagi drama perminyakan itu sampai kapan ya, Mams. Dan yang selanjutnya untuk proteinnya juga aku beli tahu ya, Mams. Jadi untuk tahunya ini aku beli 5.000. Dan seperti biasa untuk tahunya kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu aku mau tambahin air matang gitu, Mams. Jadi hanya setengahnya supaya tahunya itu masih awet gitu loh, Mams, kalau misalkan disimpan di kulkas. Dan lanjut ke protein yang lagi viral berikutnya ya, Mams. Jadi aku beli tempe juga. Kebetulan untuk di tempat aku itu harga tempe masih sama ya, Mams, tapi kayaknya di beberapa tempat itu ada yang mogok gitu ya, Mams, untuk penjual tempenya. Dan di sini aku belinya seperti biasa, aku belinya 11.000, itu kira-kira dapatnya 10 potong kecil kayak gitu, Mams. Dan untuk tempe di sini aku potong-potong kayak gini. Dan untuk tempenya seperti biasa nanti bakal aku simpan di beberapa kotak gitu ya, Mams. Jadi ada yang aku simpan di freezer, dan untuk yang kemungkinan bakal dimasak cepat itu aku taruh di kulkas bawah aja, Mams. Karena kalau misalkan semua ditaruh di kulkas bawah kayaknya bakal jadi berubah gitu, Mams, rasanya. Nah, jadi kayak gini ya, Mams. Jadi untuk tempe yang dipotong-potong kecil kayak gini biasanya aku masak pedas manis gitu ya, Mams. Cuman kalau misalkan mau ditambah sayuran juga masih enak-enak aja sih, Mams. Jadi kenapa untuk tempe-tempenya langsung aku potong, itu untuk menghemat waktu saat kita memasak ya, Mams. Oke, untuk potongan pertamanya udah. Jadi yang selanjutnya di sini aku mau potong dadu gitu ya, Mams. Jadi untuk potongan ini biasanya aku pakai tepung gitu loh, Mams. Jadi kayak ayam tepung gitu, itu masih enak untuk potongan ini. Jadi untuk potongannya itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Mams. Jadi untuk aku sama Pak suami, biasanya kalau pulang kerja itu pengen yang hangat-hangat, biasanya kita bikin tempe geprek gitu ya, Mams. Jadi menurut aku tempe sama telur itu sama, bahan makanan yang gampang banget diolah. Jadi makanya aku stoknya agak banyak.
Dan kebetulan juga kan di tempat aku belum langka gitu ya mams untuk tempenya, jadi siapa tahu nanti bakal langka juga. Jadi kan aku masih punya stoknya ya mams. Dan untuk potongan yang terakhir, di sini aku potong kayak gini aja. Jadi nanti biasanya untuk potongan ini cuman aku tepung gitu ya mams, dibuat tempe mendoan gitu, dicampur sama daun bawang juga udah enak banget. Oh ya, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen positif di YouTube aku. Sebenarnya nggak nyangka banget sih mams. Sebelumnya aku bikin video itu cuman pengen ngabadiin momen aja. Karena kan kalau misalkan disimpan di handphone itu bakal bikin memori penuh ya mams. Tapi ternyata banyak teman-teman yang komen positif, yang semangatin juga. Jadi terima kasih banyak. Semoga video-video sederhana ini sedikit menginspirasi atau memotivasi untuk moms di luar sana yang juga masih belajar kayak aku untuk simpan bahan makanan, untuk mengatur keuangan rumah tangga kayak gimana. Jadi ayo kita belajar sama-sama ya mams. Oke, lanjut ke videonya. Jadi di sini aku beli tomat juga ya mams. Jadi untuk tomat itu harganya lumayan murah. Itu setengah kilo aku cuman beli 3.000 gitu. Udah dapat banyak banget. Nanti kalau misalkan nggak mungkin habis buat sambal ya mams, tapi nanti bakal aku jus sih rencananya, dicampur sama wortel dan apel gitu kan lumayan enak ya mams. Dan di sini aku beli wortel lagi, walaupun stok wortel aku masih ada di kulkas, tapi aku belinya cuma 4 ya mams, dan aku lupa ini harganya berapa. Dan untuk food prep kali ini juga aku nggak beli sayuran hijau terlalu banyak ya mams, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi setiap kali ke pasar itu belum tentu ada sayuran yang segar-segar gitu ya mams. Jadi kadang kalau misalkan ke pasar itu sayurannya udah layu-layu kayak gitu. Dan karena aku males untuk keliling-keliling juga ya mams, jadi untuk sayuran hijaunya aku skip dulu daripada maksain beli yang layu-layu kan mams. Nah, jadi untuk timunnya itu aku belinya 3.000, dan selanjutnya di sini aku beli kentang juga ya mams. Jadi untuk kentang aku simpennya di suhu ruang kayak gitu, tapi tetap aku tempatin supaya rapi. Dan untuk kentang kita nggak bisa milih ya mams, karena untuk kentangnya itu udah disatuin di satu plastik kayak gitu. Nah, lanjut untuk perbawangan. Jadi di sini aku cuman beli bawang putih ya mams, karena untuk bawang merah tadinya aku mau beli, tapi yang ada itu ukurannya kecil-kecil banget ya mams. Jadi untuk buat bumbu dasar itu kan males banget ya kalau ngupasnya itu terlalu kecil-kecil, jadi makan waktu juga. Nah, di sini aku beli bawang bombay juga, jadi sama seperti kentang. Untuk bawang-bawangan aku cuma simpen di suhu ruang gitu ya mams. Dan di sini aku juga beli labu siam gitu ya mams, jadi aku belinya cuma 2, dan tetap aku simpan kayak gitu supaya tetap awet. Jadi ini aja yang aku beli minggu ini ya mams. Jadi ada bakso, ada telur juga, ada udang, ada ikan, ada tomat, ada tahu juga ya mams. Dan untuk sayurannya aku cuma beli labu siam. Oh ya, untuk jagungnya aku tempatin kayak gitu aja ya mams, jadi nggak aku tempatin lagi karena ukurannya lumayan gede, aku nggak ada kotak lagi. Dan untuk seperti biasa aku beli wortel dan cabai juga ya mams. Jadi untuk stok sayuran aku sebenarnya masih dikit ya mams di kulkas. Aku simpannya itu yang memang awet-awet aja ya mams. Jadi untuk sayuran hijau, karena kayak tadi aku bilang itu nggak ada yang segar, jadi aku skip daripada nanti kita beli yang udah nggak bagus kan mams. Jadi takutnya itu nanti bakal cepet rusak dan mubazir gitu ya mams. Dan untuk kali ini stok kulkas aku itu udah penuh banget ya mams. Jadi ada ayam-ayam juga yang dibeli sama pak suami. Jadi semoga selanjutnya aku tuh rajin banget masak ya mams. Karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kalau misalkan timbul magernya gitu nggak bisa sembuh ya mams. Jadi bakal keterusan mager gitu loh mams. Jadi kan lumayan boros juga ya, apalagi kita udah punya bahan makanan gitu di kulkas. Makanya aku suka lihat video teman-teman yang bersih-bersih, masak-masak, jadi jiwa ibu rumah tangganya itu muncul lagi ya mams. Nah, jadi aku sendiri biasanya simpen bahan makanan itu kayak gini ya mams. Kalau misalkan mams punya tips yang lain atau mungkin
ada cara lain supaya bahan makanan itu lebih awet, bisa komen di bawah ya Mams. Dan ini untuk stok cemilan aku sama Pak suami. Jadi kalau misalkan ada stok kayak gini kan enak ya Mams, kita pengen nyemil tinggal kita olah sedikit lagi. Nah jadi ini dia, untuk freezer aku udah full banget ya Mams. Jadi ada 4 kotak gitu, di atas kotak yang hijau itu semua stok ayam. Jadi untuk ayamnya itu aku simpan kayak gitu, jadi aku pisahin untuk bagian dada sama paha dan pertulangannya gitu ya Mams. Jadi aku masih punya udang, cumi juga masih ada, dan stok brokoli yang aku taruh di freezer ya Mams. Dan untuk kulkas bawah juga stoknya aman ya Mams. Jadi ada telur, dan yang paling bawah itu ada telur ayam kampung gitu ya Mams. Ada sedikit stok buah juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya Mams. Bye.